Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafillah, hari ini adalah merupakan penghujung di bulan Ramadan, termasuk pada paruh 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Di antara sekian banyak amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah i'tikaf. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengisahkan bahwa anna Rasulullah SAW kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW beritikaf 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, apa itu itikaf? Itikaf adalah berdiam diri di masjid untuk bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar berdiam diri, tapi niatnya adalah bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada paling tidak ada 3 rukun di situ. Rukun itikaf itu harus ada masjidnya. Makanya itikaf tidak boleh di luar masjid, harus di masjid. Kemudian harus ada berdiam dirinya di masjid. Dan yang ketiga adalah harus ada orang yang itikafnya. Kemudian dari kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah menambah satu lagi rukunnya adalah dengan niat. Karena niat ini yang membedakan antara dia ngapain di masjid, apa sekedar diam, apa niat itikaf. Jadi ada 4 di situ, harus ada niatnya, niat itikafnya, kemudian harus ada masjidnya, ada berdiam dirinya, kemudian yang keempat adalah harus ada orang yang itikaf di situ. Nah, ikhwafillah, ada 2 macam itikaf. Ada itikaf yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, yang wajib itu adalah karena dia bernazar. Seperti dikisahkan bahwa Umar radhiyallahu an dia berkata, "Ya Rasulullah, inni nadartu an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram." Ya Rasulullah, saya bernazar untuk beritikaf malam hari di Masjidil Haram. Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Aufi nadaraka, aufi binadharika." Jadi penuhi nazarmu, kata Rasulullah SAW itu dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lagi satu hadis, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa bernazar untuk taat pada Allah, untuk melakukan satu kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah nazar itu. Jadi yang pertama, jadi nazar yang wajib, itikaf yang wajib itu karena dia bernazar. Misal saya mau itikaf di masjid 10 hari, ya 10 hari itu dipenuhi. Mau itikaf di masjid saya bernazar mau 1 hari atau 2 hari, nah itu namanya nazar. Kemudian yang kedua adalah itikaf sunnah. Itikaf sunnah itu dilakukan secara sukarela untuk bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih-lebih di 10 hari yang terakhir ini. Jadi itikaf sunnah tanpa ada nazar. Pokoknya pengen itikaf gitu aja, diniati itikaf. Ini namanya itikaf sunnah. Nah, ikhwafillah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itikaf ini? Secara umum memang ada di kalangan ulama berbeda. Kelompok Malikiyah mengatakan minimal 1 hari semalam katanya. Tapi di kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa paling tidak lebih lama dari sekedar mengucapkan subhanallah ketika berdiam di masjid. Jadi diam di masjid paling tidak lebih lama dari mengucapkan kata subhanallah. Nah, ikhwafillah, namun demikian secara umum dalam pandangan Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah dikatakan bahwa secara umum Iktikaf itu adalah sesuai dengan
ketika dia iktikaf nazar, maka sesuai dengan nazarnya. Dia nazar berapa hari? Ya, sesuai dengan nazarnya itu. Ketika iktikaf sunnah, maka akan sesuai dengan niat atau sesuai dengan selama seberapa lama dia berdiam di masjid untuk takbir Allah SWT. Maka dia akan dihitung berpahala dan beriktikaf selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf. Satu, misalnya sengaja dia keluar ke masjid tanpa ada keperluan, walau sebentar. Dia iktikaf di masjid dan dia keluar seenaknya, sekalipun sebentar, menjadi batal, kecuali ada keperluan. Contoh misalnya, satu ketika Rasulullah SAW pernah iktikaf di masjid. Ketika malam hari, Sofiyah istri Nabi ini menjenguk Nabi. Ketika Sofiyah hendak pulang, maka kemudian Nabi bangkit dan mengantarkan Sofiyah itu pulang. Nah, ketika di jalan, ada dua sahabat Ansor yang ketika melihat Nabi jalan sama perempuan itu, dia mempercepat jalannya. Maka kata Nabi, "Oh, jangan cepat-cepat kamu, ini Sofiyah." Bahkan Nabi mengatakan, sesungguhnya setan itu akan mengalir ke tubuh manusia ini seperti aliran darah. Artinya apa? Bahwa khawatir kemudian Nabi ini nanti jadi fitnah. Loh, Nabi jalan siapa malam hari? Maka Nabi katakan, jangan cepat-cepat. Karena ini adalah Sofiyah istri Nabi, dia mengantarkan Nabi ketika dia menjenguk iktikaf. Nah, ikhwafillah, ini yang menjadi dasar bahwa ketika ada keperluan yang sangat penting, sekedar keperluan yang sangat penting itu yang tidak bisa dielakkan, maka tidak membatalkan iktikaf sekalipun dia keluar dari masjid. Kemudian yang kedua adalah ketika dia murtad, dia keluar Islam, dia musyrik, maka ini menjadi iktikaf menjadi batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, Az-Zumar ayat 65. Kalau kamu berbuat syirik, maka la yahbatanna, maka gugurlah semua amalmu. Dan yang ketiga, ketika dia hilang akalnya, dia iktikaf kemudian dia gila, maka batallah iktikafnya. Atau dia mabuk, atau dia pingsan di saat iktikaf, maka batal iktikaf itu. Kemudian atau mungkin yang keempat, haid datang bulan. Ada seorang perempuan dia iktikaf di masjid, tentunya dengan izin sang suaminya. Kemudian di tengah iktikaf kemudian datanglah bulan, jadi datang haidnya, maka batal iktikaf itu. Atau mungkin dia nifas, datang nifas. Misalnya ada seorang ibu yang hamil, kemudian iktikaf di masjid, tentu juga dengan izin sang suaminya atau mungkin bersama sang suaminya itu, maka kemudian kelahiran akan datang, maka diawali dengan darah lahir yang hendak melahirkan itu, darah nifas ini, maka menjadi batallah iktikafnya itu. Kemudian yang keenam, bersenggama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha. Janganlah kamu kumpuli mereka, istri-istri itu, padahal kamu sedang iktikaf di masjid. Dan ini ketentuan Allah, fala taqrabuha, maka kamu jangan dekatinya itu. Nah, ikhwafillah, ini beberapa larangan yang ketika itu dilakukan maka menjadi batal iktikaf itu. Nah, apa yang dilakukan di saat iktikaf? Ada hal-hal yang sunnah. Jadi perbanyak ibadah, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, ada salat, bisa tilawah Quran, bisa berzikir, bisa istighfar, bisa doa, baca sholawat dan seterusnya, yang berkaitan dengan ketaqarruban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang memang dimakruhkan dalam iktikaf, kita harus hindari saat iktikaf itu, misalnya melakukan hal-hal yang tidak perlu, ngobrol, jagongan sama temannya di masjid itu, atau mungkin juga main HP, misalnya main game yang tidak perlu, Nah, ini semua adalah hal-hal yang sangat dimakruhkan di saat iktikaf. Karena iktikaf itu intinya adalah niat untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, karena itu di di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama kita niatkan, kita perbanyak untuk iktikaf di masjid. Mudah-mudahan dengan iktikaf kita di masjid nanti Allah akan menghantarkan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, satu kemuliaan yang hanya ada di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.